Pagi semua bapak-bapak, salam damai sejahtera. Perkenalkan diri saya Heri Kalukman. Saya dari chapter PIK Paparit, chapter Gunung Sari Ribon. Perkenalkan diri saya Heri Kalukman. Saya istri 1, anak 3, cucu 6. Saya berusaha di bidang industri plastik. Produk saya pipa dan juga plastik board. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi saya, di mana Tuhan benar-benar sayang kepada saya. Saya menyaksikan sedikit atas kemurahan Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan saat saya merasakan sungguh luar biasa kasih Tuhan mendampingi saya secara pribadi maupun keluarga melewati saat-saat COVID. Waktu COVID berjalan, saya merasa, oh apa sih COVID? Saya nggak merasakan satu ancaman yang begitu akhirnya kita rasakan begitu dahsyat. Saya waktu itu hanya berpikir, wah kalau memang ini ancaman yang begitu dahsyat, bisa menimpa saya punya bisnis usaha, saya tuh pertama-tama tuh mesti cari anak saya dulu. Anak saya memang saya estafetkan industri saya ke anak saya. Anak saya laki-laki yang teruskan usaha industri saya. Saya udah hand over seutuhnya dan saya belajar setengah pensiun lah ceritanya. Lalu saya panggil anak saya bilang, kok ini ancaman sih kelihatannya cukup berat untuk COVID kali ini. Lu rasa apa? Saya hanya bisa mendengar, mungkin saya bisa mendengar dua hal. Satu hal adalah, aku takut. Atau hal kedua, dia maju. Ternyata yang diambil alternatif kedua adalah, papi tenang aja, aku udah siapkan opsi 1, opsi 2, opsi 3, plan E, plan B, plan C. Artinya dia bisa hadepin ke depan itu tegar. Saya bersyukur Tuhan kasih satu pemeliharaan dan juga tuntunan anak saya ini tuh bisa mau menghadapi dengan tegar. Akhirnya memang benar di dalam perjalanan COVID itu ngeri juga sih bahwa tuh anak saya harus mempertahankan dari sisi ekonomi, maksudnya perusahaan jangan rugi dan sebagainya. Di pihak lain juga harus mempertahankan keutuhan maupun resiko daripada ancaman COVID ini. Ternyata benar di dalam perjalanan COVID itu yang kena banyak. Ya dibilang puji Tuhan, yang enggak juga, yang meninggal 1. Jalan demi jalan, anak saya juga kena COVID, tapi Tuhan pimpin. Memang di dalam perjalanan itu semuanya juga merasakan berat. Akhirnya Tuhan pimpin usaha saya, anak saya hadapin dengan tegar, walaupun banyak juga handicap juga tantangan. Akhir tahun daripada 2022, akhir dari tahun pertama dari COVID itu, anak saya kasih saya presentasi bahwa, papi katanya, puji Tuhan, Tuhan tuh kasih saya kekuatan, di mana perusahaan yang kita pimpin, yang saya pimpin, nggak dikatakan bagus, tapi sih ada jelek-jeleknya sedikit sih. Tapi puji Tuhan papi bahwa selama 1 tahun itu, Tuhan berkati bahwa tuh yang kerja di kita itu ya semuanya dalam keadaan terancam, tapi yang ada 1 yang meninggal.
Tapi yang puji Tuhan Papi bahwa tuh saya setiap bulan bisa berjuang untuk tidak menunda pembayaran gaji mereka. Ini satu hal yang Tuhan pimpin banget, di mana-mana usaha juga jelas bahwa tuh quote unquote memang sepi dan juga silent banget. Tapi putra saya bisa mempertahankan buruh-buruh ini, jangan sampai tuh pengupahannya tertunda. Lalu juga dia bisa saksikan bahwa tuh kita nggak lay off kita punya pegawai. Itu hal memang satu pertanggungan jawab moral sebagai pengusaha. Lalu ketiga, anak saya juga presentasi bahwa tuh kita juga tetap kasih THR, walaupun Papi THR itu kita angsur. Saya pikir memang ini satu hal yang Tuhan titipin anak saya, dimampukan sesuai dengan janji Tuhan bahwa tuh Tuhan ada di depan untuk mimpin. Ternyata benar. Tahun pertama daripada COVID yang begitu menyeramkan, akhirnya perusahaan kita bisa lewat daripada hal dan ancaman yang luar biasa itu. Di tahun kedua sama juga, masih belum terlalu pulih. Ternyata Tuhan pimpin bahwa tuh second semester udah mulai rebound. Tapi jadi di sini saya menyaksikan bahwa tuh kemurahan Tuhan luar biasa dan amazing buat saya, bahwa tuh pimpinan Tuhan benar-benar luar biasa. Itu untuk usaha saya yang dipimpin oleh anak saya. Di pihak lain, saat COVID, untuk saya pribadi, sebenarnya saya malah seneng sih kalau dalam keadaan COVID begitu semuanya silent. Saya waktu itu boleh kata saya punya hari-hari saya lewatin sangat nyaman sih. Saya tuh orangnya introvert banget. Bahkan dibilang kalau terbalikan dengan besan saya, Willy, orangnya suka ketemu orang. Kalau saya tuh orangnya tuh nggak mau ketemu orang, Pak. Males ketemu orang. Sehingga kalau seumpah Pak Willy. Kemarin saya Pak ya besan Pak. Ya. Iya. Diajak ke depan biar saya dapat roh macan nih Pak. Iya. Iya, saya jadi lupa sampai di mana. Jadi saya memang kebalikan dengan besan saya ini, orangnya suka ketemu teman. Kemarin aja saya setengah harian aja jalan sama Pak Willy, saya dapat roh macannya sehingga saya berani tampil di pagi ini. Sebenarnya saya segemeteran banget, Pak. Jadi kembali lagi. Rohnya berani, Pak, roh macan. Jadi singkat kata, Pak, bahwa tuh di dalam kehidupan saya saat COVID, saya tuh nyaman banget, di mana saya memang orangnya tuh nggak suka ketemu teman, dan saya menjalani kehidupan saya tuh benar-benar enak banget. Saya orang introvert dan juga tiap hari dengan kegiatan saya pagi-pagi, saya jalan pagi, olahraga, pulang, saya makan siang, lalu saya ngopi, saya tidur sore, saya sepedaan. Saya begitu nyaman banget. Pada suatu hari istri saya ngomong sama saya, "Lu tuh ya," katanya, "lu hidup begini lu nyaman banget, lu gak ada temen, lu gak ada komunitas, lu lama-lama tuh bisa ansos," dibilang. Benar Pak, saya merasakan seumpamanya kehidupan satu orang yang gak jadi berkat buat orang,
Dan akhirnya memang Tuhan pimpin saya tuh jadi bisa ansos. Saya flashback 1 tahun atau tahun 2019, saya tuh diperkenankan Tuhan untuk ikut kelas intensif di salah satu lembaga pemerintahan. Saat itu saya ketemu Pak Adrian dengan teman-teman senior saya di Full Gospel. Saat itu singkat kata saya dipertemukan dengan Pak Rudi, di mana sebagai pimpinan daripada kelas waktu itu, dan juga Pak Rudi juga pemimpin kelompok saya. Singkat kata Pak Rudi ternyata tetanggaan saya, beda kompleks. Saya akhirnya bisa dekat dan very close karena saya sering pulang bareng, dan kebetulan Pak Rudi itu sekarang member chapter di chapter saya. Saya berasa bahwa ini pimpinan Tuhan, doa dan juga harapan istri saya di mana saya jangan jadi anak atau orang ansos nantinya, dipersiapkan Rudi yang ajak saya ke komunitas Full Gospel. Waktu Rudi dari 2019 ke sini selama COVID nggak pernah kontak saya, dan saya juga merasa gue nyaman, ngapain gue nyari orang. Lalu satu saat di bulan 6 tahun 2022, Rudi telepon saya, Pak Heri, Pak Chapter. Oh, chapter apa ya? Ya saya iya aja deh, saya iya aja. Saya ikut ke chapter. Rupanya Tuhan tuh jawab harapan istri saya tuh lewat Rudi. Dibawalah saya ke chapter. Di sini saya mau menyaksikan bahwa tuh chapter buat saya tuh luar biasa, amazing. Di chapter tuh saya banyak belajar karena memang kekuatan chapter adalah kesaksian dan juga bengkel, Pak. Kalau saya bisa berdiri di sini kok kayaknya pede banget ya, Pak ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya saya benar-benar orang yang takut banget, apalagi tampil seperti begini. Saya berasa ngeri, Pak. Dimana kalau seumpamanya pertama saya di chapter, saya untuk memperkenalkan diri atau saya ngomong aja, saya geter banget, Pak. Saya gemeteran, saya takut banget. Tapi entah bagaimana, selama setahun itu saya di bengkel ini, saya dibentuk dan juga ditransformasi, sehingga kok gue bisa kayak begini ya. Itu bukan saya, Pak, itu adalah Tuhan, Pak. Amin. Sesudah saya dikasih berapa menit ya, Pak? 2 menit lagi. Waduh, saya mesti kebut dikit. Tapi banyak hal memang saya mau sampaikan daripada amazingnya chapter buat saya ya, Pak ya. Bahwa tuh saya dibentuk dan juga banyak kesaksian yang benar-benar di gereja tuh memang nggak ada seperti itu, di mana saya dapatkan di chapter. Bahwa tuh teman-teman saya, Pak, di chapter saya itu mengundang banyak mantan-mantan pengedar, pemakai, judi, pemabok, dan juga kesaksiannya benar-benar bikin bulu merinding bahwa tuh dari mabok, dari narkoba mereka bisa menganiaya istri, KDRT istri, sampai istri diinjek-injek seperti itu. Kesaksian yang saya dapatkan, di mana dengan kesaksian itu saya bisa membawa orang, Pak. Mungkin wilayah daripada gereja kita yang nggak bisa berkarya, lewat Full Gospel itu tuh bisa membawa jiwa-jiwa membawa jiwa-jiwa yang memang gereja nggak bisa bawa mereka. Kemarin aja di chapter saya ada satu kesaksian, saya boleh perpanjang sedikit kali ya, Pak ya. Belum habis kayaknya tuh nyangkut nih, Pak. Bahwa tuh semalam saya dapat kesaksian daripada mungkin teman-teman kenal juga namanya Limpo Jun. Itu kesaksiannya luar biasa, bahwa tuh dia mantan narkoba, mantan pemabok, injek istrinya juga udah kayak injek ya, bahasa kasarnya bukan injek orang seperti itu. Saya benar-benar
dengar kesaksian itu, saya termotivasi bahwa tuh ini wilayahnya Full Gospel untuk ngajak teman-teman di seberang sana, di mana wilayah ini tuh nggak bisa disentuh atau nggak bisa dijalankan oleh gereja. Jadi saya mau bersaksi, memang amazingnya Full Gospel memang buat saya tuh merasakan di sini gua gitu. Saya bukan datang dari pribadi yang well educated, dan saya juga bukan orang kelas dan bukan orang sekolah. Tapi di sini saya gitu, bahwa tuh Full Gospel ketemu sama quote unquote bahwa tuh mereka dari orang-orang, sorry to say, bahwa tuh orang-orang agak sedikit gelap lah, maybe seperti itu ya, sorry to say. Tapi itu di situ saya bisa ketemu dengan mereka karena yang saya tahu adalah mereka tuh memang orang-orang tulus, dan saya mendapat banyak kesaksian dari teman-teman bahwa tuh di Full Gospel itu yang datang, mereka tuh datang nggak dengan topeng, Pak. Bahwa tuh mereka bisa mengatakan sesuatu, mengekspresikan ataupun mengatakan kebenaran Tuhan dengan mereka bisa bersaksi dengan tanpa topeng. Ini yang saya merasakan, ini saya gitu loh. Ini dunia saya. Sehingga sorry to say bahwa tuh saya nyaman di chapter saya ditunjuk jadi wakil presiden di sana, tapi saya ditunjuk bukannya karena saya punya jabatan, tapi di situ saya melayani. Saya mungkin dikejar waktu ya Pak ya, tapi akhir kata saya mau kasih satu kesaksian kecil di dalam kesaksian saya, bahwa tuh waktu saya datang ke chapter ini, sebenarnya tuh saya gentar banget sih, karena di chapter ini chapter senior dan juga chapter premium buat saya. Saya benar-benar waktu itu nggak dipaksa oleh Pak Willy. Saya nggak akan di sini. I didn't deserve it lah. Bukan di sini, saya bukan chapter saya. Saya chapter saya dan saya eksis hanya di PIK dan sebagainya. Saya dipaksa datang. Waktu itu saya bilang sama Pak Willy, lu ajak gua datang. Gua paling takut satu hal, gua takut disuruh pesaksi. Benar, saya di mobil saya ngobrol, Pak Willy bilang enggak, lu tenang aja. Kalau mau bersaksi di tempat gua, lu mesti didaftar dulu, mungkin seperti ada fit and proper test seperti itulah kira-kira. tapi saya diajak, namanya besan. Saya siaucut, dia tacut, saya ikut aja. Saya di pertemuan ini Tuhan pimpin, kok saya bisa ketemu sama Hendra. Hendra itu presiden chapter di sini, ternyata teman SMP saya. Iya, itu satu pimpinan Tuhan. Saya juga ngomong sama dia, gue elus sih, memang teman kecil dan orang Jakarta. Saya bukan ditunjuk jadi pesaksi dari Pak Willy, tapi saya ditunjuk jadi pesaksi dari Pak Hendra. Waduh Hen, lu bener-bener gua ditodong langsung. Sejak itu Pak, saya geter Pak, saya geter. 3 minggu saya bener-bener mau makan kok nggak enak ya. Nggak tahu ini apa nih chapter nih, oranya kok beda buat saya. Kayaknya bener-bener tuh I didn't deserve it untuk saya ada di sini gitu. Sampai suatu hari, 2-3 hari yang lalu, di dalam saya punya kegalauan, saya bilang sama istri saya, gua geter lo kali ini lo. Gua biasanya tuh diminta kesaksian, baik di chapter maupun di forum. Saya juga ada forum. Tuhan mampukan saya untuk kasih kesaksian di 100 sekian orang. Saya kok nggak rasa apa-apa, saya sih biasa aja. Tapi kenapa di sini gue geter banget ya? Iya, itu mungkin saya ketemu senior seperti Pak Budiman, Pak Adrian, besan saya ini yang bikin saya geter sih sebenarnya. Tapi istri saya ada satu kata yang menguatkan saya, bahwa tuh lu jalan aja, Tuhan ada di depan lu. Jadi dengan begitu saya merasakan ada satu kekuatan bahwa tuh lu jalan aja, Tuhan ada di depan lu, Tuhan pimpin lu. Sehingga singkat kata saya bisa dimampukan
pagi ini untuk bersaksi. Kelihatannya saya mantap banget ya Pak. Itu adalah Tuhan. Ya, segala pujian, syukur bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya juga nggak harus dan I didn't deserve it untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Thank you. Thank you.